Oke, Aman. udah belum? Udah. Aman, Pin. Insyaallah. Sebagai ruling party dan pemenang pemilu 2 kali berturut-turut, PDI Perjuangan diyakini bakal jadi variabel yang sangat penting dalam peta Pilpres 2024 mendatang. Dengan menggenggam 22% kursi di parlemen, PDI Perjuangan jadi satu-satunya partai yang bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendirian di 2024 mendatang. Tapi ironinya, gagahnya postur PDI jelang pemilu tidak membuat kapal besar ini terlalu mulus di layar. Meskipun tidak pernah diungkapkan, publik kok terasa betul ya ada kebuntuan yang serius di balik layar terkait keputusan penting, yaitu siapa yang akan diajukan PDI Perjuangan sebagai calon presiden pengganti Jokowi. Ada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Puan Maharani, Ketua DPR. Dua pilihan sulit yang akan membuat nasib dan masa depan PDI Perjuangan sebagai partai petahana dipertaruhkan. Tapi di tengah dilema yang menyandra, wahai Bapak, Ibu, dan rekan-rekan di PDI Perjuangan, kok tega ya Anda semua melupakan dan rasanya enggan membicarakan sosok yang satu ini. Tokoh paling sentral di PDI Perjuangan dan satu-satunya orang di Indonesia yang punya pengalaman menjadi presiden namun masih bisa maju sebagai kandidat presiden. Siapa lagi kalau bukan Presiden kelima Republik Indonesia dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Saya mencoba menerka-nerka, mungkin ini yang terlintas di pikiran Bu Mega saat melihat semua orang di internal partai ribut berdebat memilih antara Ganjar atau Puan. Mungkin kira-kira begini Bu Mega mengatakan, kalian ini debat gontok-gontokan, emang gak lihat saya masih pantas apa? Kenapa gak ada yang nyebut nama saya sih anak-anak ini? Mungkin itu yang ada di pikiran Bu Mega ketika melihat pertarungan tajam antara geng Puan versus geng Ganjar. Mari kita bahas kenapa Megawati Soekarno Putri bisa dan punya peluang maju di Pilpres 2024 mendatang. Yang pertama, api dalam sekam memang berusaha diredam, tapi panasnya terasa sampai ke permukaan. Kebimbangan menentukan apakah akan mencalonkan Puan Maharani yang merupakan pewaris Tras Soekarno atau Ganjar Pranowo yang punya elektabilitas yang moncer. Ini jadi dilema yang ada di PDI Perjuangan. Aroma keterbelahan internal yang serius sudah terendus, meskipun lagi-lagi coba ditutup rapat-rapat keluar. Adu kuat sudah terjadi. Mulai dari perang baliho, spanduk, dan billboard, gerakan relawan yang terorkestrasi masif jadi ajang unjuk kekuatan di mana-mana. Perang opini di media tak berkesudahan. Ada Dewan Kolonel versus Dewan Kopral yang dipaksa mati muda. Jadi gambaran betapa seriusnya pertarungan di dalam internal PDI. Belum lagi pamer pujian dan kode-kode khusus yang dilontarkan serasa tak ada lagi rahasia. Baik Ganjar dan Puan sama-sama memamerkan power mereka dalam menyambut 2024. Keduanya digadang-gadang disokong dua kekuatan besar di tubuh PDI Perjuangan. Ada Ganjar yang diduga didukung oleh faksi Presiden Jokowi, ada juga Puan yang diduga didukung oleh faksi pendukung Tras Soekarno, mungkin termasuk Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sendiri. Apakah keduanya baik Presiden Jokowi ataupun Presiden Megawati diam saja? No. Kalau kata anak tongkrongan, ada kode keras kawan. Kita lihat bagaimana Presiden Jokowi memberi kode saat Rakernas Projo di mana Ganjar Pranowo turut hadir. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Atau yang paling fenomenal tentu saja soal rambut putih dan wajah berkerut. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Sementara Presiden kelima Megawati juga tak kalah memberi kode meskipun ya relatif lebih tipis-tipis. Yang pertama, memperingatkan kader-kader yang bermanuver dalam pencapresan untuk out dari partai.
masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi out. Di momen yang sama, pujian juga tak lupa dilontarkan Megawati untuk sang putrinya. IPU ku susah loh, lebih susah ngaturnya daripada kalau dengan pemerintahan. Saya udah ngalami kan di JPR. Kerasnya pertarungan sampai-sampai memunculkan istilah banteng versus celeng. Mengutip istilah dari mantan Ketua Umum PNI Siddik Joyo Soekarto, banteng untuk menggambarkan kader yang loyal, setia, dan berbaris. Sementara celeng untuk menggambarkan kader balelo yang berkhianat. Gejolak di internal PD Perjuangan bisa semakin berbahaya kalau dibiarkan berkepanjangan terus-menerus. Bisa-bisa nih PD Perjuangan bakal terpecah imbas dari polarisasi kubu Terah Soekarno versus kubu elektabilitas. Apalagi sempat ada sayup-sayup isu Ganjar Pranowo yang bisa saja minggat atau pindah partai karena akan dilamar partai lain jadi capres. Kalau sudah begini kan yang rugi juga PD Perjuangan itu sendiri. Di situasi ini sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri bisa jadi mesayah politik. Sang pemecah kebuntuan bagi partainya sendiri. Sebuah solusi yang menurut saya konkret untuk bisa dipertimbangkan. Demi mencegah keterpecahan, PD Perjuangan bisa memutuskan untuk mencalonkan Megawati Soekarno Putri untuk maju lagi sebagai calon presiden di pemilu 2024. Dengan mencalonkan Megawati yang merupakan ketua umum serta tokoh paling sentral dan dihormati di partai, seluruh carut marut internal PD Perjuangan gara-gara Ganjar versus Puan bisa selesai, langsung beres, langsung damai, dan PDI Perjuangan bakal solid lagi. Gak ada lagi tuh istilah banteng versus celeng. Semua BTL alias banteng tegak lurus. Coba kita bikin sebuah dialog imajiner. Misalnya saat rapat keputusan partai ya, di mana nanti akan diputuskan siapa calon presiden, Bu Mega bertanya kepada para kadernya. Hai para kader PD Perjuangan, apa menurut kalian saya masih layak jadi calon presiden? Apa menurut kalian saya masih pantas jadi calon presiden? Kira-kira menurut kalian saya mampu nggak sih jadi calon presiden lagi? Kira-kira di rapat itu apa jawaban para kader? Kalau Bu Mega tanya seperti itu. Coba Anda imajinasikan sendiri. Megawati Soekarno Putri baru 1 kali menjabat sebagai presiden. Itu pun gak sampai 1 periode full. Saat ini ada 3 living presiden di Indonesia. Ada Megawati Soekarno Putri, ada SBY, dan Presiden Jokowi. Dari ketiganya hanya Megawati yang masih diperbolehkan oleh konstitusi untuk kembali mencalonkan diri atau kembali menjadi presiden. Makanya ada peluang untuk Megawati untuk berjuang demi periode keduanya di 2024 nanti. Aturan sudah membolehkan dan partai ada di dalam genggaman. Selain itu Megawati rasanya juga jadi satu-satunya kandidat yang punya pengalaman menjadi presiden jika maju di 2024. Banyak yang bilang di tengah situasi ketidakpastian global yang tinggi, kita butuh leadership yang kuat dan berpengalaman. Nah, kalau untuk posisi presiden, ya yang paling punya pengalaman jadi presiden ini cuma Bu Mega di Republik ini. Karena Pak SBY dan Pak Jokowi gak boleh maju lagi. Apalagi kalau kita bicara rekam jejak Megawati sebagai presiden juga gak main-main. Di masa jabatannya yang relatif singkat, beliau berhasil membawa Indonesia melewati pemulihan pasca krisis ekonomi 98 secara baik. Mengutip CNBC Indonesia, Megawati mampu mengoptimalkan masa kepemimpinan yang singkat untuk memperbaiki keadaan pasca krisis. Dalam waktu 3 tahun pemerintahan Presiden Megawati, ia berhasil memangkas inflasi dari 13% menjadi 6%. Mengepres angka kemiskinan dari 18% menjadi 16% serta menstabilkan kurs rupiah di angka yang cukup kuat Rp8.900 per dolar Amerika. Satu yang tidak bisa diingkari adalah kesuksesan Presiden Megawati yang mengelola anggaran negara yang kala itu masih terbatas. Di bawah kepemimpinannya Indonesia mencetak penerimaan pajak surplus di tengah ekonomi yang masih tertati-tati.
Selepas Megawati, menurut data CNBC Indonesia tidak ada satupun kepala negara yang bisa melakukan hal serupa karena penerimaan pajak senantiasa shortfall alias realisasi penarikan pajak selalu di bawah target yang ditetapkan oleh APBN sejak era Presiden SBY hingga Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut lagi, pemerintahan Megawati juga mendesain atau berhasil mendesain pondasi penting demokrasi Indonesia saat ini, yakni keputusan untuk menciptakan pemilu presiden secara langsung untuk kali pertama. Sebagai presiden yang terpilih, tidak melalui pemilihan langsung, tentu cukup berani dan legowo untuk Megawati memutuskan bahwa Indonesia masuk dalam fase sistem pilpres secara langsung. Nggak cuma sampai situ. Dalam kepresidenannya, Megawati juga membentuk KPK yang kini ditakuti dan telah menorehkan beragam prestasi dalam memberantas korupsi. Akhirnya KPK jadi sebuah terobosan yang dampaknya semakin meningkatkan daya saing Indonesia. Maklum, praktik korupsi memicu ekonomi biaya tinggi yang selama ini jadi problem utama yang membuat investor asing enggan menanamkan investasi langsungnya ke sektor real di Indonesia. Jadi kalau kita bicara pengalaman ya, apalagi jadi pengalaman jadi presiden, rasanya cuma Megawati Soekarno Putri satu-satunya orang yang punya pengalaman sebagai presiden dan masih memungkinkan maju di Pilpres tahun depan. Tapi kalau Megawati maju, mungkin salah satu pertanyaan utamanya adalah gimana sih Mas Budi? Kan beliau udah berumur. Jangan salah kawan-kawan. Nyatanya saat ini tren pemimpin dunia justru masih dikuasai atau kembali dikuasai oleh tokoh-tokoh senior. Mari kita lihat bersama. Ada Presiden Joe Biden di Amerika Serikat yang usianya 80 tahun. Presiden Vladimir Putin di Rusia usianya 70 tahun. Sementara itu Lula da Silva, Presiden Brazil 77 tahun saat ini usianya. Perdana Menteri Narendra Modi di India 72 tahun. Sama halnya kalau kita bergeser ke Asia Tenggara ya, negara-negara tetangga kita. Misalnya yang baru terpilih di Malaysia ada Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang usianya 75 tahun. Perdana Menteri Hun Sen di Kamboja 70 tahun usianya. Di Singapura ada Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura yang usianya 70 tahun. Sementara di tetangga sebelah kanan kita ada Presiden Ramos Horta di Timor Leste usianya 73 tahun. Bahkan jabatan Presiden Amerika Serikat selama 2 fase pemilu ke belakang selalu diperebutkan oleh tokoh-tokoh yang relatif senior. Di Pilpres 2016 misalnya ada Hillary Clinton yang berusia 69 tahun melawan Donald Trump yang berusia 70 tahun. Lanjut ke Pilpres 2020, Presiden Trump yang waktu itu berusia 74 tahun bahkan kalah dari Presiden Joe Biden saat ini yang berusia 78 tahun pada waktu itu. Dan jika tidak ada aral melintang, kita akan melihat ini ada 2 orang kakek-kakek memperebutkan posisi the most powerful person on earth di Pilpres Amerika Serikat 2024 mendatang. Di mana Donald Trump yang kelak akan berusia 78 tahun akan kembali melawan Presiden Joe Biden yang nantinya akan berusia atau sudah berusia 82 tahun. Gimana dengan Megawati? Beliau itu saat ini kalau tidak salah usianya 75 tahun. Relatif sepantaran dengan tokoh-tokoh pemimpin dunia lainnya kan. Nah, jika Megawati mencalonkan kembali di Pilpres 2024, maka ada kemungkinan juga Indonesia akan mengikuti tren global yang bertahan di mana tokoh-tokoh senior bisa berkuasa. Keempat, salah satu perbincangan utama menuju pemilu 2024 adalah Jokowi kira-kira dukung siapa? Para menteri, kepala daerah, bahkan juga ketua umum partai juga sudah digadang-gadang tengah menanti restu sang presiden sebelum nyapres di 2024. Sebut saja nama-nama yang sempat di-endorse oleh Presiden Jokowi. Ada Ganjar Pranowo, ada Erlangga Hartarto, ada juga mantan rivalnya Prabowo Subianto. Tapi tampaknya Presiden Jokowi masih belum bulat nih. Masih berkalkulasi hitung-hitungan dan masih belum srek karena dukungannya masih berpindah-pindah dari satu tokoh ke tokoh yang lain. Jadi masih muji banyak tokoh, belum ada yang bold kelihatan kayaknya ini nih. Nah,
Tapi coba kita bayangkan jika Megawati Soekarno Putri memutuskan untuk berlaga kembali sebagai calon presiden. Wah, bisa jadi kan, bukan cuma Ganjar versus Puan yang beres, tapi misteri jagoan Presiden Jokowi pun akan segera beres. Jadi kita udah tahu, bisa jadi Presiden Jokowi bakal segera mendukung Megawati Soekarno Putri sebagai jagoannya. Bukan bisa jadi, ya gimana enggak ya. Pertama, ini adalah waktunya Presiden Jokowi quote unquote membalas jasa Megawati yang telah memberikannya boarding pass atau golden ticket bagi Jokowi agar bisa berlaga di Pilpres 2014 yang lalu dan akhirnya mengantarkan dia sebagai presiden 2 periode. Yang kedua, ketika Presiden Jokowi bingung siapa kira-kira orang yang paling pantas untuk menjamin keberlanjutan program-program pemerintah ini ya, maka di tangan Megawati mungkin kita bisa pastikan proyek-proyek strategis pemerintah akan dijamin keberlanjutannya. Karena Megawati dan PD Perjuangan memang partai pendukung utama Presiden Jokowi dan ada dan menjadi bagian penting dari kekuasaan Jokowi selama 2 periode. Megawati bisa ubah konstelasi politik yang ada. Salah satu keuntungan Megawati Soekarno Putri, beliau itu gak perlu lagi warawiri cari tiket buat nyapres. Ya selain PD Perjuangan udah bisa mengusung pasangan calon presidennya sendiri, sosok Megawati juga bisa menjadi magnet bagi partai-partai lain untuk masuk dan bergabung di koalisi. Sebagai partai terbesar dan tokoh yang dibilang paling senior dalam koalisi pemerintah. Rasanya daya tawar Mega untuk mengajak partai lain turut serta menjadi kuat. Lalu dengan siapa kira-kira Mega punya peluang untuk maju? Menurut saya nih, duet Megawati Prabowo alias Mega Pro mungkin sangat layak untuk bisa kembali berlayar di samudera Pilpres. Selama ini ya kita tahu hubungan Megawati Prabowo juga terbilang hangat dan dekat. Meskipun 2 kali berbeda pilihan, tapi kita tahu setelah pemilu 2019 Megawati dan Prabowo langsung klop, hangat, dekat kembali. Agak berbeda dengan Surya Paloh dan Prabowo misalnya. Jika berkoalisi PD Perjuangan dan Gerindra, kita prediksi akan jadi mesin politik besar yang mewakili kelompok nasionalis tengah atau nasionalis yang sekuler yang selama ini jadi ceruk utama pemilih Indonesia. Jika duet ini berpeluang maju kembali, maka tugas Presiden Jokowi kurang lebih 2. Yang pertama nih, memastikan partai-partai koalisi pendukung pemerintah mau bergabung dengan koalisi ini. Yang kedua, menciptakan prakondisi lapangan pertarungan yang nyaman dan tidak menyulitkan Ibu Mega. Ya kira-kira tahulah Anda maksudnya apa ya. Jadi tugas Pak Jokowi menyiapkan lapangan yang cukup mudah dan nyaman buat Bu Mega dalam pertarungan nanti. Ada pertanyaan retorik lainnya. Tapi kan Megawati udah 3 kali kalah pemilu bos. Tunggu dulu kawan. Ada sosok Presiden Brazil Lula da Silva yang harus melewati 3 kekalahan Pilpres dulu baru kemudian bisa menang dan menjadi Presiden Brazil pada 2002 yang lalu. Bahkan baru beberapa waktu terakhir kembali terpilih lagi di tahun 2022. Jadi 3 kali kalah dulu baru akhirnya Lula bisa menang Pilpres. Nah, gimana menurut kalian? Apakah mungkin kira-kira Megawati Soekarno Putri kembali maju sebagai capres di Pilpres 2024? Menurut Anda kira-kira Mega masih punya peluang gak ya di Pilpres mendatang? Kita diskusikan. Adios.